sosial emosional. Tapi sebelum nanti kita masuk ke sini, kita mau ice breaking sejenak. Ibu bisa berdiri di garis mulai. Nah, Mila di sana juga boleh. Oke? Ya. Kita ke sana sini. Ya, kita mau ice breaking sebentar tentang penjumlahan. Saya kasih contoh dulu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, pelan terus ada banter ya. Oke, 1, 2, 3 kita mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa lebih cepat? Oke, lebih cepat lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, pembelajaran sosial emosional mungkin ibu-ibu belum sudah, kalau dilihat dari ini kalimatnya sudah pada paham ya, pembelajaran sosial emosional itu apa? Kita lihat. Oh, ini fasilitator saya Bapak Ferry Yuswa Indrawan, itu dari Boyolali Solo 3, dan ini Bu pengajar praktis saya itu yang kadang-kadang datang ke sini menengok. Nah, pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Ini semua lingkupnya yaitu di kesadaran diri. Kemudian 2, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ini di pengelolaan diri. 3, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial. 4, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Itu ada di keterampilan berrelasi. Dan 5, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi pembelajaran sosial emosional itu mencakup kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini semua sebenarnya sudah ada dalam keseharian kita. Hanya kita kadang-kadang ini masuk kemana itu kurang tahu. Ini semua sebenarnya penting Bapak Ibu ya, nggak ada bapaknya di sini. Penting untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Ini arahnya nanti ke sana, muaranya adalah ke sana. Nah, ada pun tadi kan pembelajaran sosial emosional itu ada 5 kompetensi yang kita sebut sebagai kompetensi sosial dan emosional. Apa saja itu? Yaitu 1, kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana
pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Seringkali siswa kita kan tidak tahu apakah dia sedang marah, sedih, kadang-kadang mungkin marahnya di rumah tapi ke bawah di kelas, sensitifnya di rumah tapi ke bawah di kelas. Lah, ini kita harus tahu sebagai pendidik, harus tahu terlebih dahulu ketika kita masuk, oh iya, murid saya itu sedang bahagia, sedang sedih, atau sedang bagaimana. Kita pun sebenarnya juga harus sadar bahwa kita masuk kelas itu sedang posisinya marah, posisinya sedih, apa kedagar-dagar, apa bagaimana, kita harus tahu sebenarnya. Kemudian yang kedua, itu ada manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ini memang kalimatnya saya kalimatnya memang saya copy paste langsung dari modulnya. Saya enggak. Nah, kemudian yang ketiga, kesadaran sosial. Ini dilihat dari kalimatnya, dari katanya sudah cukup paham ya, bahwa setiap anak memang harus punya kesadaran sosial. Jangan sampai siswa kita menjadi individualis. Dia harus punya kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Ini agak sepaket. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Ini seringkali kita melihat anak-anak kita tuh kadang-kadang body shaming ya. Body shaming, maksudnya body shaming itu itu gemuk, itu hitam, itu apalah, itu kan seringkali seperti itu. Ataupun mereka juga seringkali memanggil bapak mereka, orang tua mereka, ya kan? Jadi misalkan dari keluarga yang mungkin kurang mampu juga mereka seringkali juga seperti itu. Atau misalkan kita punya siswa yang turunan dari mana? Taiwan ya? Korea. Ya, Korea itu memang dari matanya sudah terlihat banget. Itu seringkali juga kalau kadang-kadang memang dijadikan body shaming ya. Kemudian keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi ada 5 tadi: kesadaran sosial, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini semua adalah kompetensi sosial dan emosional. Judulnya tadi adalah pembelajaran sosial dan emosional. Isinya ini 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki oleh siswa kita agar mereka mendapatkan kesejahteraan psikologis atau well-being. Ini iya, well-being ya Bu ya. Oke. Nah, nih, ini yang kita rangkum ini saya memang singkat, saya bikin slide-nya tuh singkat sekali karena kita tidak akan berlama-lama ya Bu. Jadi 5 kompetensi tadi yang kita bahas itu sangat berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, ketika seorang murid perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah, itu kan masuk dimensi kreatif. Diperlukan juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Dalam situasi tersebut, murid tersebut menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri. Ya kan, jadi kan anak sudah masuk. Ketika anak, sekarang saya kasih contoh, ketika anak piket, itu ibu bisa memasukkan itu mana? Anak penyapu di kelas. Itu termasuk dari 5 kompetensi sosial yang mana? 5 kompetensi sosial. Iya, 5 kompetensi sosial adalah bisa bertanggung jawab, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, kesadaran diri, manajemen diri. Kesadaran diri. Iya, kesadaran diri masuk. Iya. Kemudian ketika anak berdoa, iya, kesadaran diri masuk. Iya, betul. Manajemen diri masuk nggak?
juga, iya. Kemudian ketika anak membentuk kelompok terus dia berdiskusi, terus apa? Saling mengungkapkan pendapat, itu masuk dalam sosial. Kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, ya. Pengambilan keputusan masuk juga nggak? Ya. Iya juga, iya. Anak mengerjakan pekerjaan rumah atau tugasnya, anak ini juga kan masuk. Anak mau ketika diminta, ayo maju mengerjakan gambar tulis, kan ini masuk juga. Iya. Kita sudah melakukan sehari-hari, sudah masuk sebenarnya. Nah itu ternyata dari sekian ini kita itu menguatkan dari dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi tidak usah terlalu kemana-mana, kita tuh sudah melakukannya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila juga kalau kita kan ada dimensi gotong royong, berkebinekaan global. Nah itu lebih sederhananya bisa disebut menjadi kompetensi sosial dan emosional. Ya, masuk di dalamnya seperti ini. Ya, pahamnya berarti ya. Terima kasih. Nah, nih dari 5 tadi itu ada satu yang menjadi penguatan untuk bisa menjadi kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berrelasi, terus apa? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan kemudian kesadaran sosial. Ini ada satu yang dicontohkan yaitu dengan teknik stop. Teknik stop ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja tanpa membutuhkan peralatan. Untuk apa sebenarnya? Ini untuk menyadarkan atau memfokuskan. Misalkan anak lagi kemana-mana pikirannya, fokuskan dulu. Anak misalkan terlalu aktif, rame atau baliknya rame, kita fokuskan dulu mereka dengan teknik stop. Teknik stop ini lebih, kalau bahasa sederhananya adalah meditasi secara sederhana. Nah nanti kita akan praktik ini. Teknik stop ini, Nah teknik stop ini disebut salah satu praktik, salah satu cara untuk mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai 5 dasar penguatan tadi kompetensi sosial dan emosional. Jadi kalau anaknya sadar penuh, dia bisa menjadi kesadaran dirinya oke, manajemen dirinya oke, kesadaran sosialnya oke, keterampilan berrelasinya oke, dan pengambilan keputusannya juga oke. Inilah kemudian yang kalau kesadaran penuhnya oke, berarti kan kompetensi sosial emosionalnya akan terbentuk. Kalau kompetensi sosial emosionalnya terbentuk, kesejahteraan psikologis atau well-being anak tersebut juga terbentuk. Ke sana. Jadi kita akan praktik salah satu cara untuk menyadarkan anak dengan teknik stop. Teknik stop itu apa? Stop, berhenti, take a deep breath. Benar nggak Bu? Breath, ya. Tarik nafas dalam, observasi atau amati, P-nya lanjutkan. Kita akan praktik ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu, saya kan praktiknya ada pakai ini sih soalnya. Ya, oke, relaxkan, duduk ibu-ibu sekalian. Jelek ya Bu? Bila mana? Kamu lagi bersedih. Iya, memang senang banget ya tak cari yang lain. Hentikan apa yang ibu-ibu lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman sesuai kondisi. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rileks bahu kanan dan kiri. Letakkan kedua belah tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakanlah tubuh bertumpu pada tempat duduk.
dalam-dalam. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Rasakanlah udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Kemudian rasakan udara yang keluar melalui lubang hidung. Bernafaslah dengan pelan. Pelan, pelan. Rasakanlah udara masuk ke dalam tubuh ibu-ibu sekalian. Rasakanlah oksigen masuk ke dalam tubuh ibu-ibu, ke dalam jantung, ke dalam pikiran, ke dalam kepala. Kemudian hembuskanlah pelan-pelan juga. Hembuskan,